Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Twin Flames kamu di akhir September 2022 ini ya, karena aku udah buat yang untuk September secara generalnya, itu aku fokus ke awalnya. Sekarang aku buat yang akhir September ya. Pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak sesuai, nggak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan ya, berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading ya, silakan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual dan astrologi Vedic. Oke, kita lihat oracle-nya. Untuk ini pembacaan Divine Feminine ya. Oke, dia ada soul. It's okay. Divine Feminine, kamu ada di energi yang jauh lebih baik. Aku ngeliat makin ke arah akhir tahun, semakin kamu ngerasa lebih nyaman menerima diri kamu sendiri, membuat energi yang baik juga hadir. Apalagi kalau kamu udah berusaha untuk nggak memaksakan diri kamu bersama Divine Masculine ya. Kamu sadar kalau banyak hal yang nggak bisa dipaksakan ya, jadi Divine Feminine bakal mengikhlaskan kalau memang nggak ada jalannya, dan nggak akan ada energi memaksa untuk menunggu. Mungkin masih ada ketakutan, kesedihan, ada rasa rindu, namun bukan berarti jadi kendala untuk berusaha. Kamu tahu maksud aku adalah embrace diri sendiri, tetap fokus terhadap diri sendiri ya. Oke, ada Unfinished Symphony ya, karena urusan kamu memang terasa bakal nggak selesai dengan Divine Masculine di Divine Feminine, karena memang kalian mempunyai karma yang berkelanjutan dalam pembelajaran satu sama lain. Jadi ya kasarnya sebagian dari kalian di kemungkinan besar memang ditakdirkan jalannya untuk tidak bersama, karena memang pembelajaran Twin Flame seperti itu. Namun kalian akan selalu mendoakan, kalian akan selalu mengingat semua pembelajaran ini sebagai bentuk kalian menyadari inilah kehidupan ya. Bukan berarti mengingat artinya harus bersama, bukan berarti mengingat artinya untuk memaksakan ego kita untuk bersama dia, maksa dia. Apalagi misalnya dalam posisi Divine Masculine kamu misalnya udah menikah atau memilih orang lain, artinya kitalah yang menjadi orang yang jahat di posisi ini kan. Jadi terkadang kita nggak sadar akan hal itu. Okay. So the serendipity, lalu ada the tribe, lalu ada why, to be fair, dan ada by the book, dan di the bottom of the deck-nya ada co-create. Jadi memang proses ini akan terus ada untuk kalian saling belajar mengerti satu sama lain. Oke, jadi ini bentuk keadilan untuk satu sama lain bagi kalian ya, karena kita harus paham kamu dengan dia itu adalah jiwa yang sama di dalam tubuh yang berbeda, lahir dari rahim yang berbeda ya. Berarti ada pembelajaran yang harus diambil, namun bukan berarti pembelajaran itu harus bersama. Karena kalau bersama
dan dipastikan harus bersama, artinya keluar dari jalur twin flames itu sendiri, yaitu jalur untuk mengerti dan memahami cinta itu nggak harus memiliki, ya, nggak ada energi penerimaan, ya, nggak ada energi keikhlasan jadinya, karena energinya masih ada energi yang menuntut untuk sama-sama terus, ya. Dan itu kemungkinan besar, jika di luar energi itu kemungkinan besar kamu nggak ada di twin flame journey, ya. Mungkin kamu ada di proses yang lain, namun kau bisa ngerasa seperti itu, bisa jadi. Ingat, ini bukan tentang perasaan, bukan tentang emosi, ya, namun ini tentang spiritualitas kamu. Apakah kamu sudah mengerti spiritualitas, emosi, perasaan, dan pikiran itu adalah hal-hal yang berbeda. Okay. Jadi nggak bisa untuk dipaksakan, ya, mau begini mau begitu, ya, udah ada jalannya masing-masing. Oke, kita lihat oracle selanjutnya. Oke, untuk divine feminine, oke, kita lihat ada finances and career. Ini proses untuk fokus terhadap diri sendiri, keuangan dan karir kamu, ya. Ini lebih penting saat ini, jadi nggak perlu merisaukan. Kalau memang dia jalannya untuk kamu, dia akan ke kamu tanpa kamu perlu meminta, tanpa kamu untuk memaksakan apapun, ya. Hanya tinggal kamu buka jalannya dengan apa? Mengikhlaskan semua yang udah terjadi, ya. Perpisahan memang harus ada di sini, ya. Aku ngerasain masih ada energi divine feminine yang masih berharap ini adalah hubungan yang sedikit spesial, yang harus bersama seperti layaknya soulmate, ya. Masih ada ketergantungan, addiction, berharap harus bersama. Jadi aku nggak menyalahkan, ini manusiawi, ya. Perjalanan kita bakal berbeda waktunya setiap dari kita. Ada separation di sini, ya. Ini memperlihatkan sekali kalau divine feminine masih belum benar-benar menyadari tentang emosi dia, keegoisannya, dan spiritualitasnya dia. Spiritualitas artinya untuk keluar dari energi ini, untuk tahu, aku nih benar-benar sayang apa enggak, aku benar-benar cinta apa enggak, atau ini hanya perasaan aku yang tergantung sama dia, atau aku terjebak di label twin flames ini, ya, atau aku terjebak di terms atau label soulmate ini, padahal mungkin dia belum tentu baik untuk kamu. Ingat, ya, mislabel atau membuat label yang gak benar tentang diri sendiri, ataupun mungkin labelnya benar namun memaksakan diri. Ada energi soulmate, ya. Kamu perlu untuk benar-benar belajar divine feminine. Perbedaan antara twin flames dan soulmate itu berbeda, ya. Bedanya cuman sedikit aja, ya, sedikit ada di pembelajaran spiritualitasnya, ya. Karena kamu dengan divine masculine adalah jiwa yang sama, kalian bakal men-trigger satu sama lain. Perpisahan sudah pasti ada, ya, dan bakal men-trigger keegoisannya dia, akhirnya dia pergi, dan men-trigger keegoisan kamu, akhirnya kamu memaksa, kamu bakal menuntut dia untuk selalu kembali sama kamu. Apakah kamu menyadari kalau kamu berada di posisi yang sama, yaitu keegoisan dalam memaksakan keadaan, sedangkan soulmate itu berbeda. Soulmate adalah energi yang lebih light, lebih ringan, lebih sederhana, lebih mudah, lebih simple, ya.
karena memang akan mengajarkan kamu tentang penerimaan dan keikhlasan, dan energi saling membutuhkan secara fisik atau physical union. Jadi soulmate bisa dipastikan akan ada physical union atau penyatuan secara fisik memang, ya. Karena ibaratnya soulmate adalah energi seseorang yang dilahirkan untuk kamu, ya, di kehidupan ini, untuk kamu memang, untuk menemani kamu sampai masa tuanya kamu, ya. Dia nggak akan tertrigger oleh kamu, dan kamu nggak akan tertrigger oleh dia. Kalian berdua bisa sama-sama menjalani kestabilan emosi yang bagus di sini, ya. Itu yang berbeda. Kalau twin flames mirip banget kayak energi narsistik sih. Jadi kamu harus belajar dulu memahami, ya, apakah ini benar-benar twin flames atau energi narsistik. Mungkin kita ngerasa dia merasakan hal yang sama ke kamu, mungkin juga enggak sih. Energi ini bakal memperlihatkan ke kamu hal yang real dan nyata sebenarnya ini apa, ya. Bukan hal yang mudah memang, namun inilah yang terjadi, ya. Nanti kita fokus ke divine masculine-nya, atau nanti aku bakal buat tentang pembacaan narsistik dan twin flames, ya. Bukan pembacaan sih, penjelasan aku, ya, atau pemahaman aku tentang energi ini. Oke, mungkin aku buat setelah ini, setelah divine masculine. Who knows, ya, tunggu aja. Oke, karena aku masih ada energi divine, beberapa zodiak lain yang belum aku buat. Oke, so kita lihat oracle-nya lagi. Untuk divine feminine, heartbroken sih, kesakitan, kecewaan, dan perpisahan. Sebenarnya adalah perpisahan dari ekspektasi kamu, keegoisan kamu, harapan kamu yang berlebihan, divine feminine. That's it. Kalau kamu udah mengerti itu, kamu gak akan tertrigger, oh aku sakit karena memang aku berharap lebih, dan aku berharap untuk dia kembali, ya, dan aku tidak menghargai diri aku sendiri, dimana aku mengemis dia untuk kembali, dan aku berharap saat dia juga memang gak mampu, ya. Jadi kamu paham problemnya, isunya juga ada dalam diri kamu, bukan hanya di dalam diri divine masculine sih. Kamu bakal lebih nyaman saat kamu bisa mengeluarkan energi ini ke dalam diri kamu, releasing dalam cara yang sehat, yaitu bicara dengan diri sendiri. Artinya kamu bicara dengan jiwanya kamu. Itu membantu banyak hal terjadi lebih baik, karena aku ngelihat, ya, hal-hal akhirnya menjadi lebih mudah untuk kamu jalani. Si passionate atau rasa sayang yang kamu cintai, rasa yang kamu punya saat ini, apakah benar-benar cinta atau energi dimana kamu mencintai ekspektasi kamu terhadap divine masculine sih. Kamu harus belajar memahami itu. Mungkin dia nggak seperti yang kamu kira, namun kamu lebih mempercayai pikiran kamu dan emosi kamu, ya. So kamu harus belajar memilih apapun dalam hidup tanpa menggunakan perasaan. Jangan saat senang, jangan saat sedih, namun saat netral, yaitu dalam posisi spiritually, ya. The Chaser, see, energi divine feminine yang masih ada tendensi selalu mengejar seseorang, mengejar divine masculine untuk kembali mencari tahu, masih itu adalah tanda pembelajaran kamu masih akan terus berlanjut. Ingat di awal teh unfinished symphony. Kamu gak akan pernah bisa keluar dari sini, dan gak akan pernah divine masculine kembali kalau kamu terus-terusan di pola ini terus, ya. Hanya karena kamu ingin dia kembali, kamu gak ngelihat value atau nilai atau keberhargaan kamu.
sih. Mungkin dia pernah janji akan menikahi kamu agar ini agar itu. Kamu harus belajar ngelihat realitanya divine feminine, dimana percaya akan tindakan bukan kata-kata. Setiap orang bisa berkata apapun, ya, siapapun bisa berbohong, aku pun bisa berbohong. Namun kenyataannya apakah dia benar-benar melakukannya? Apakah dia ada di samping kamu sekarang? Karena aku ngeliat ada energi, dia justru berada di samping orang saat ini. Orang lain yang energinya nggak men-trigger dia. Ada energi soulmate juga. Ya, jadi soulmate di sini aku ngelihat mengarah banget energi di mana kamu harus belajar memahami apa itu twin flames, lebih ke sana. Ya. Twin flames adalah proses untuk kita mengendalikan diri kita, mengontrol diri kita. Ya, dan kitalah yang mengontrol hidup kita, bukan perasaan kita, emosi kita, dan bukan label twin flames itu. Ya, kalau kamu masih terjebak kayak aku harus ini harus itu karena ini dia twin flames kamu, apakah kamu benar-benar memasuki masa spiritualitas? Karena kalau kamu benar-benar memasukinya, kamu nggak akan terjebak di masa atau di label ini. Ya, energi jodoh kamu, energi orang yang memang untuk kamu hadir di sini. Memang di saat energi divine masculine juga hadir. Ya, namun ingat, kamu bisa terjebak lagi divine feminine. Kamu hanya mengulang sejarah. Dia nggak akan pernah bisa berubah tanpa diri dia sendiri, tanpa keinginan dia sendiri. Dia bisa terus-terusan seperti itu. Ya, kamu harus belajar memahami cinta, kasih sayang sesuai realita. Kamu harus menyentuh tanah, kamu harus menyentuh apapun yang terasa secara fisik, dan kamu harus ngelihat ya, kenyataannya seperti apa. Jangan terjebak di dalam energi yang membuat kamu lebih banyak berpikir atau ngerasa aja tanpa ngelihat kenyataan. Kamu bakal terjebak lagi dan lagi. Oke, kita bakal fokus ke divine masculine setelah ini. Think that's all. Kita lanjut ya setelah ini. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Okay.